Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Syaifuddin Maksum. Dalam video belajar kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara agar mengompakkan tim yang solid. Nah, ini cara beberapa untuk membangun tim kerja yang solid. Ketika bisnis contoh properti yang kita jalanin ini berkembang dan mengalami kemajuan, menambah karyawan tentu tidak bisa dihindari. Namun untuk memastikan kerja bisnis bisa berjalan lancar, kita harus tahu cara membangun tim yang solid dan efektif. Nah, adanya perubahan karyawan tentu akan membawa banyak perubahan terhadap cara kerja bisnis. Tidak ada yang salah akan hal itu, asalkan perubahan bisa membawa nilai positif dan keuntungan untuk perusahaan. Nah, menambah karyawan pun artinya menyuplai tenaga baru, ide-ide yang lebih segar pun akan bermunculan. Juga peningkatan hasil produksi atau hasil penjualan. Sayangnya tentu tidak mudah untuk membentuk tim yang kompak sejak awal. Kita perlu mengatur manajemen karyawan dan mengolah konflik yang baik. Nah, konflik akan lebih mudah timbul ketika orang-orang ada di dalamnya tidak sevisi atau kurang kompak. Nah, bagaimana sih cara membangun tim kerja yang kompak dan efektif? Oke, untuk cara membangun tim kerja yang kompak dan solid, itu dengan tim yang kerja yang solid, pekerjaan pun akan dapat berjalan dengan lebih optimal. Nah, karenanya ini beberapa cara membangun tim kerja yang solid dan efektif. Oke, yang pertama, menetapkan tujuan bersama. Nah, dalam cara ini, yang langkah pertama dalam cara membangun tim kerja solid dan efektif adalah dengan menetapkan tujuan bersama. Hal ini akan membantu tim untuk selalu berada di jalan yang tepat serta memiliki visi dan misi yang sama. Untuk menumbuhkannya, kita bisa mengomunikasikan tujuan dan harapan kita untuk perusahaan kepada tim kerja. Nah, dengan begitu mereka akan memahami tanggung jawab serta bagaimana perusahaan ini akan berkembang di masa mendatang nantinya. Nah, ketika semua anggota tim memiliki visi dan misi yang sama, maka pekerjaan akan jadi lebih efektif dan efisien. Hasil yang diperoleh pun akan dapat memuaskan kita atau mencapai target. Yang kedua, menunjuk tim leader. Setelah menginfokan mengenai tujuan perusahaan, agar pekerjaan tim jadi lebih terarah, sangat diperlukan keberadaan seorang tim leader atau supervisor. Nah, leader haruslah diisi oleh sosok yang tegas, solutif, dan dapat mendengarkan pendapat rekan kerjanya. Nah, selain itu, leader juga berkewajiban untuk memastikan semua anggota tim berkontribusi dan menerapkan keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan beban kerja masing-masing. Nah, tak hanya itu, dengan memilih leader atau supervisor yang tepat akan membantu merekatkan hubungan antar tim. Ini tentu akan memberikan banyak vibes positif atau suasana positif di perusahaan dan mendorong tiap orang bekerja dengan lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat rancangan pekerjaan yang terstruktur. Oke. Cara membangun tim kerja yang solid dan efektif selanjutnya adalah dengan menciptakan rancangan kerja yang terstruktur rapi. Hal ini akan membantu tim untuk bekerja sesuai arah dan tetap berjalan pada tujuan perusahaan. Kita bisa membuat rancangan pekerjaan yang memuat job desk tiap anggota tim demi mencapai visi misi bersama. Kita bisa mendesain rancangan ini dengan menambahkan rincian tugas, pembagian tim, dan menentukan skala prioritas disertai dengan timeline atau jatuh tempo. Oke, yang ketiga, berkolaborasi dan membangun kerjasama dengan rekan setim. Yang satu ini harus dilakukan. Nah, bagaimana kita mengharapkan adanya kerja tim kalau kita sendiri tidak bisa berkolaborasi dengan karyawan kita. Nah, dengan membangun kerjasama bisa membantu mengasah skill pada tiap anggota tim kerja kita.
Misalnya, dengan memberikan kontribusi yang berbeda-beda sesuai dengan keahlian dan job desk yang mereka miliki. Atau contohnya dibedakan untuk target penjualan yang